Se- Sejarah pada akhirnya bukanlah tumpukan debu dari masa lalu yang tak berguna, melainkan cetak biru bagi masa depan yang tangguh. Otak kita berevolusi untuk mengingat dan menganalisis, menjadikan kita spesies pembuat mitos sekaligus penjaga memori terbaik di bumi. Dengan terus merawat ingatan historis ini, kita memastikan bahwa pengorbanan miliaran manusia sebelum kita tidaklah sia-sia. Mereka telah berjuang dan menderita agar kita menjadi kebal. Jadi, mari kita terus meneliti dan mengingat, karena pertahanan terbaik umat manusia terhadap kepunahan di masa depan adalah dengan memahami sejarahnya secara utuh. Saat ini, kita dihadapkan pada patogen-patogen zaman baru. Mulai dari ancaman perubahan iklim yang ekstrim, krisis ekonomi global, hingga potensi bahaya dari kecerdasan buatan yang mungkin tidak terkendali. Jika kita berdiri tanpa pijakan masa lalu, krisis ini akan terlihat seperti kiamat yang tidak dapat dihindari. Namun, karena kita memiliki bank data imunologi kolektif yang usianya mencapai ribuan tahun, kita tidak memulai semuanya dari nol. Kita bisa merespons krisis ini dengan adaptasi dari keberhasilan dan kegagalan generasi sebelumnya, menciptakan perisai yang kokoh untuk bumi kita. Oleh karena itu, sistem pendidikan, museum, arsip nasional, dan literatur sains bertindak sebagai pusat distribusi vaksin peradaban. Setiap kali seorang murid atau masyarakat memahami mengapa suatu peristiwa sejarah yang besar terjadi, sebuah vaksin imunitas baru disuntikkan ke dalam kesadaran publik. Proses belajar ini memang tidak selalu menyenangkan, seringkali pahit dan penuh dengan cerita kelam kemanusiaan. Namun, layaknya reaksi demam ringan setelah imunisasi, ketidaknyamanan dalam mencerna fakta sejarah yang kelam adalah tanda mutlak bahwa sistem kekebalan peradaban kita sedang bekerja dengan baik dan beradaptasi. Namun, apa yang terjadi jika sebuah peradaban menolak untuk belajar dari sejarah? Sama seperti tubuh yang kehilangan sel memori, peradaban itu akan menderita amnesia kekebalan yang fatal. Ketika sebuah generasi mengabaikan pelajaran masa lalu, mereka menjadi sangat rentan terhadap histeria massa, propaganda demagog, dan krisis sistemik yang sebenarnya memiliki pola persis dengan kejadian berabad-abad lalu. Tanpa antibodi sejarah, masalah yang seharusnya bisa diprediksi dan dihindari justru menghantam dengan kekuatan yang menghancurkan, memaksa manusia mengulang rasa sakit yang sama secara sia-sia. Secara neurologis, otak spesies kita dirancang sebagai mesin pencari pola yang luar biasa rakus. Otak kita kecanduan pada narasi masa lalu karena hal itu adalah bentuk simulasi bertahan hidup. Ketika kita mempelajari bagaimana sebuah kerajaan runtuh akibat korupsi atau bagaimana wabah menyebar karena sanitasi yang buruk, otak kita sedang memperbarui algoritma pertahanannya.
Kita merekam pola-pola kehancuran tersebut agar kita bisa mengenali tanda-tandanya sejak dini. Rasa penasaran kita yang mendalam terhadap sejarah sebenarnya adalah manifestasi biologis dari insting pelestarian spesies agar tidak punah. Sekarang, mari kita perbesar skalanya dari ukuran mikroskopis menjadi skala global peradaban manusia. Dalam biologi evolusioner, umat manusia bertahan bukan karena taring yang tajam atau kulit yang tebal, tetapi karena kapasitas kita untuk mentransfer memori kolektif. Sejarah adalah versi makro dari sel memori sistem imun kita. Setiap perang dunia, pandemi mematikan, keruntuhan ekonomi, hingga bencana lingkungan masa lalu adalah patogen atau virus yang pernah menyerang tubuh peradaban kita. Catatan sejarah, buku, dan artefak adalah antibodi yang terbentuk setelah kita berhasil selamat dari krisis tersebut. Di dalam tubuh kita terdapat sebuah sistem pertahanan yang sangat canggih yang kita kenal sebagai sistem kekebalan tubuh. Bintang utamanya adalah sel memori, yaitu limfosit B dan T. Tugas mereka sangat sederhana namun krusial, mengingat wajah dan kelemahan setiap virus atau bakteri yang pernah menyerang kita. Ketika patogen yang sama mencoba masuk kembali bertahun-tahun kemudian, sel memori ini langsung membunyikan alarm dan menghancurkannya sebelum kita sadar bahwa kita sedang diserang. Mereka adalah perpustakaan biologi yang menyimpan catatan perang masa lalu demi kelangsungan hidup di masa depan. Coba bayangkan, pelajaran sejarah itu bukan sekadar hafalan tanggal dan nama tokoh, melainkan seperti sebuah vaksin. Tanpanya, peradaban manusia pasti sudah lama mati terinfeksi kebodohan yang diulang-ulang secara tragis. Setiap kali kita membuka buku sejarah, kita sebenarnya sedang menyuntikkan antibodi ke dalam struktur otak kolektif masyarakat kita. Mari kita lihat sejarah tidak lagi melalui kaca pembesar arkeolog, tetapi melalui kacamata biologi evolusioner dan sistem imun tubuh manusia. Disinilah letak rahasia terbesar mengapa otak kita secara alami selalu kecanduan untuk